Sahabat, bayangkan, jika ada satu malam sederhana hanya membaca 2 surah setelah sholat maghrib, lalu Allah janjikan perlindungan dari siksa kubur, terhindar dari hisab yang berat, bahkan mendapat pahala setara dengan Lailatul Qadar. Bukankah ini peluang emas yang tidak boleh kita sia-siakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan rahasia besar ini, dan malam ini saya akan membocorkan untuk Anda. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa dipertemukan kembali di channel ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini merupakan amal soleh sehingga kita bisa bertawasul dengan amal soleh tersebut. Sholawat serta salam dipanjatkan pada pemimpin muhsinin Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kedamaian dan berkah terus tercurah pada keluarga dan sahabatnya. Dan mari kita semua sempatkan untuk menuliskan doa, hajat, atau sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan sholawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap hari kita sibuk bekerja, mencari nafkah, mengurus keluarga, mengejar cita-cita. Namun ada satu kepastian yang tidak bisa dihindari, kematian. Sehebat apapun kedudukan kita, sebanyak apapun harta kita, semua akan ditinggalkan. Hanya amal ibadahlah yang akan menemani kita nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah awal perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka setelahnya akan lebih mudah, dan jika tidak selamat, maka setelahnya akan lebih berat. Hadis riwayat At-Tirmizi, derajat hadis ini bersanad hasan, jadi sebagai umat bisa kita amalkan. Kalimat ini membuat kita merenung, sudahkah kita menyiapkan bekal untuk melewati alam kubur? Sahabat beriman, bayangkan ketika malaikat munkar dan nakir datang, kubur yang sempit menekan, dan pertanyaan-pertanyaan sulit diajukan. Saat itu tidak ada lagi sahabat, keluarga, atau harta yang bisa menolong. Yang menyelamatkan hanyalah amal kita. Pertanyaannya, amal apa yang benar-benar bisa menjadi penolong kita di alam kubur? Disinilah besarnya kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak hanya mengingatkan, tapi juga memberi solusi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada satu surah dari Al-Quran terdiri dari 30 ayat yang memberi syafaat kepada pembacanya hingga diampuni dosanya, yaitu surah Tabarok atau Al-Mulk. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1400 dan hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2891. Derajat hadis ini bersanad hasan, jadi sebagai umat bisa kita amalkan. Dari hadis yang lain, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan tidur sampai beliau membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2892, hadis ini dinilai hasan syahih. Catatan penting dari beberapa hadis yang terkait, ada riwayat lemah yang menyebut pahala membaca 2 surah ini setara dengan ibadah di malam Lailatul Qadar. Namun ulama menegaskan, walau riwayat itu dhaif, keutamaan kedua surah ini tetap sangat agung karena disebut langsung oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penyelamat dari azab kubur. Sahabat beriman, ulama menceritakan sebuah kisah tentang seorang hamba Allah yang kehidupannya sederhana, hanya penjual kain di pasar kecil. Ia bukan orang kaya, bukan tokoh terkenal, namun ia memiliki kebiasaan setiap malam setelah maghrib, ia selalu membaca surah Al-Mulk dan As-Sajdah. Ketika ia wafat, malam pertama di kuburnya terdengar suara bacaan Al-Quran dari liang lahatnya. Orang-orang terkejut, ternyata suara itu adalah surah yang selalu ia baca semasa hidupnya. Seorang alim berkata,
Itulah bukti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, surah Al-Mulk dan As-Sajdah adalah penyelamat dari azab kubur. Subhanallah, bukankah ini motivasi besar bagi kita untuk istiqomah? Dari kisah dan hadis tadi, maka kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, Al-Quran akan menjadi sahabat di alam kubur. Jika dibaca dengan ikhlas, ia akan membela dan menyelamatkan kita. Yang kedua, amalan kecil tapi istiqomah lebih bernilai daripada amalan besar yang terputus. Membaca 2 surah ini hanya butuh waktu singkat, tapi pahalanya berkelanjutan. Pelajaran yang ketiga adalah kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya sangat besar. Beliau berwasiat agar umatnya membaca surah ini setiap malam. Jangan sampai kita remehkan anjuran yang begitu mudah. Lantas, bagaimana cara mengamalkannya? Yang pertama, waktu yang tepat, yaitu setelah sholat maghrib hingga sebelum isya. Jika terlewat, bisa dibaca malam hari sebelum tidur. Yang kedua, surah yang dibaca. Pertama, surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah ini adalah penyelamat dari azab kubur dan pemberi syafaat. Yang kedua, surah As-Sajdah, Alif Lam Mim Tanzil, yang dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur sebagai pembela di hari kiamat. Cara pengamalan ketiga adalah terkait dengan tata caranya. Yang pertama, setelah salam dari sholat maghrib, duduklah khusyuk. Kemudian niatkan, ya Allah, jadikanlah bacaan ini sebagai amal yang Engkau terima dan penyelamatku di dunia dan akhirat. Selanjutnya, kita bisa baca surah Al-Mulk dengan tenang, lalu surah As-Sajdah. Jika belum hafal, boleh dari mushaf. Yang penting istiqomah. Keempat, panjatkan doa setelah membaca, ya Allah, jadikanlah surah Al-Mulk dan As-Sajdah ini sebagai cahaya dalam kubur kami, pembela kami di hadapan-Mu, dan syafaat bagi kami di hari kiamat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, betapa besarnya rahmat Allah. Hanya dengan amalan ringan, kita bisa mendapat perlindungan besar. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal hanya karena meremehkan bacaan singkat yang tak sampai 10 menit. Mulai malam ini, mari kita bertekad. Setelah sholat maghrib, luangkan waktu untuk membaca surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah. Jika istiqamah, insya Allah kubur kita bercahaya, hisab dimudahkan, dan surga Allah terbuka lebar untuk kita. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Ya Allah, jadikanlah surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah ini sebagai cahaya dalam kubur kami, pembela kami di hadapan-Mu, dan syafaat bagi kami di hari kiamat. Ya Allah, pertemukanlah kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga-Mu, tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.